Coba deh kita pikirin, stadion-stadion modern itu sekarang bukan cuma soal beton dan baja kan? Di baliknya tuh ada cerita yang rumit banget soal ambisi, soal duit, dan soal jati diri. Dan kayaknya sedikit banget stadion yang ceritanya serumit dan semenarik markas Arsenal di London Utara. Oke, kita mulai dari sini. Kalian pasti kenal dong sama Emirates Stadium. Tapi tahu nggak sih kalau Arsenal main di kompetisi Eropa, nama itu tiba-tiba hilang dan diganti nama lain? Yuk kita bongkar misteri di balik stadion yang punya dua nama ini. Nah, buat ngerti kenapa stadion baru ini sampai harus ada, kita mesti mundur sedikit balik ke rumah lama Arsenal, Highbury. Sebuah tempat yang sakral, penuh sejarah dan kenangan buat para fansnya. Highbury itu dicintai banget sama fans, bener-bener sebuah benteng. Masalahnya, di sepak bola modern, cinta aja nggak cukup buat bayar gaji pemain atau modal buat jadi juara. Kapasitas 38.000 itu artinya pendapatan dari tiket jauh lebih kecil dibanding saingan mereka kayak Manchester United di Old Trafford. Arsenal pun dihadapkan sama pilihan yang berat, bertahan di masa lalu atau nekat membangun masa depan. Dan di balik semua ini, ada satu orang, sang visioner, manajer legendaris, Arsene Wenger. Dia tahu, buat bisa bersaing di level tertinggi, Arsenal butuh panggung yang jauh lebih megah. Jadi, intinya, Wenger itu bukan cuma ngebangun tim di lapangan, dia juga arsitek di balik visi masa depan klub itu sendiri. Oke, keputusannya udah bulat. Tapi, disitulah tantangan sebenarnya baru dimulai. Membangun stadion kelas dunia di tengah kota London itu, wah, bukan pekerjaan gampang. Coba kita lihat gimana prosesnya. Dari lini masa ini, ada satu tahun yang krusial banget. 2002. Pembangunannya mandek total. Bayangin, proyek impian ini hampir aja jadi rongsokan karena kehabisan duit. Momen inilah yang jadi titik balik paling penting dalam keseluruhan cerita ini. Biar kebayang segede apa proyek ini, kita perlu lihat angka-angkanya. Dan, sumpah, angkanya ini bener-bener bikin melongo. Pertama, coba bayangin gimana caranya ngatur 118 perusahaan yang beda-beda. Ini bukan cuma kontraktor loh, ada arsitek, insinyur, konsultan, semuanya harus kerja bareng kayak satu tim yang solid. Terus, di dalam 118 organisasi itu, ada 461 orang penting. Setiap orang butuh akses ke informasi yang sama setiap hari biar proyek raksasa ini tetap jalan di relnya. Dan puncaknya, semua obrolan dan perencanaan itu menghasilkan lebih dari 72.000 dokumen teknis, dari cetak biru sampai surat izin. Skala koordinasinya luar biasa. Proyek ini bisa berhasil tuh, udah kayak keajaiban manajemen modern. Dan semuanya itu mengerucut ke satu angka ini, 390 juta pound sterling. Angka fantastis yang hampir bikin klub ini bangkrut dan membawa kita ke babak selanjutnya dari cerita ini. Proyeknya mandek, tagihan numpuk. Arsenal butuh pahlawan finansial. Dan pahlawan itu datang dalam bentuk sebuah kesepakatan komersial yang berhasil memecahkan rekor. Jadi pertanyaannya simple tapi susah banget. Gimana caranya nyari duit segitu banyak? Jawabannya ternyata nggak cuma mendanai stadion, tapi juga ngasih nama buat stadion itu. Jawabannya datang dari langit, secara harfiah. Emirates Airlines, maskapai penerbangan raksasa dari Dubai, melihat sebuah kesempatan emas buat nyambungin merek global mereka dengan salah satu klub paling terkenal di dunia sepak bola. Kesepakatan senilai 100 juta pound sterling ini pada masanya benar-benar gila. Ini bukan cuma soal hak penamaan stadion selama 15 tahun, tapi juga sponsor di jersey mereka. Kesepakatan inilah yang jadi napas buatan buat proyek ini dan ngasih nama ikonik itu Emirates Stadium. Nah, disinilah kita masuk ke inti misterinya. Kenapa nama yang dibeli mahal-mahal ini justru harus disembunyikan pas laga-laga paling penting dimainkan? Gini faktanya, biar jelas. Kalau main di liga domestik, namanya adalah Emirates Stadium. Tapi begitu main di kompetisi Eropa di bawah UEFA, kayak Champions League, namanya resmi jadi Arsenal Stadium. Loh, kok bisa? Jawabannya ada di satu aturan UEFA yang namanya Kebijakan Tempat Bersih atau Clean Venue Policy. Gampangnya gini, UEFA nggak mengakui nama-nama stadion komersial atau yang disponsori dalam kompetisi resmi mereka. Mereka mau mastiin kalau cuma sponsor resmi turnamen mereka aja yang kelihatan. Dan ini nggak cuma buat Arsenal loh, stadionnya Manchester City, Etihad Stadium, juga harus balik ke nama aslinya, City of Manchester Stadium. Nah, buat Arsenal ada sentuhan unik di sini. Nama resmi Highbury itu sebenarnya Arsenal Stadium. Jadi pas mereka main di Eropa, kesannya tuh kayak balik ke akar sejarah mereka.
Tapi ceritanya nggak berhenti pas stadionnya jadi. Justru, keputusan besar buat membangun stadion baru ini ninggalin warisan finansial yang, ya, cukup rumit selama bertahun-tahun. Keuntungannya sih jelas banget ya. Lihat aja grafis ini. Kapasitasnya melonjak drastis, yang artinya duit dari tiket yang masuk juga jadi jauh lebih banyak. Masa depan finansial klub jadi lebih aman. Tapi, ya itu, selalu ada harganya. Utang 390 juta pound sterling itu kan harus dibayar. Jadinya, selama hampir 1 dekade setelah pindah, Arsenal harus puasa di bursa transfer. Mereka terpaksa jual pemain bintang dan gak bisa jor-joran beli talenta terbaik. Ini adalah pertarungan antara stabilitas jangka panjang dengan kesuksesan jangka pendek. Jadi kisah Emirates Stadium atau Arsenal Stadium ini jadi cerminan sepak bola modern kan? Ini bikin kita mikir sih. Dalam usaha membangun sebuah warisan, mana yang akhirnya lebih penting? Visi yang ambisius buat masa depan, realita komersial yang nggak bisa dihindari, atau kesetiaan pada tradisi yang udah membentuk siapa klub itu? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan.